Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safina Kamengon dengan NIM 202562004, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Sulawesi Tenggara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang landasan sosialisasi pendidikan yang mencakup tentang 1. Pendidikan sebagai lembaga sosial, yaitu pendidikan merupakan salah satu lembaga sosial utama yang berfungsi mempertahankan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga sosial, pendidikan memiliki seperangkat norma, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku individu di dalamnya. Sekolah misalnya tidak hanya berperan dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Bowles dan Gintis pada tahun 2011 menegaskan bahwa pendidikan berfungsi mereproduksi struktur sosial yang ada melalui penanaman nilai-nilai kerja, ketaatan, dan hierarki yang mencerminkan dunia kerja dalam pandangan mereka. Sekolah adalah miniatur masyarakat yang menyiapkan individu untuk menyesuaikan diri dengan peran sosial tertentu. Dan yang kedua, sosialisasi dan kontrol sosial, yaitu pendidikan juga berfungsi sebagai agen sosialisasi. Itu proses di mana individu belajar menilai individu pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Melalui sosialisasi, sekolah membentuk identitas sosial agar mampu berperan secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pendidikan bertindak sebagai alat kontrol sosial dengan menanamkan kepatuhan terhadap norma dan hukum yang berlaku. Menurut Pransos, pada tahun 2017, sekolah berperan dalam menyeleksi dan mengarahkan individu untuk menempati posisi sosial yang sesuai dengan kemampuan dan prestasi mereka. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengatur keteraturan sosial melalui mekanisme nilai dan disiplin yang diterapkan di lingkungan belajar. Dan yang ketiga, peran pendidikan dalam mobilitas sosial, yaitu salah satu peran penting dalam peran penting pendidikan adalah sebagai sarana mobilitas sosial, yaitu perpindahan posisi seorang dalam struktur sosial masyarakat. Melalui pendidikan, individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosial, ekonomi, dan profesional. Pendidikan dianggap sebagai instrumen meritokratis di mana keberhasilan ditemukan oleh kemampuan dan usaha, bukan oleh latar belakang sosial. Moroyoti. Dan yang keempat, teori sosiologi. Teori sosiologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, teori fungsionalisme. Durkheim pada tahun 2013 dan Pransus pada tahun 2017 melihat pendidikan sebagai lembaga yang menjaga keseimbangan sosial dengan fungsi utama mentransmisikan nilai dan norma serta menyiapkan individu sesuai peran sosialnya. Yang kedua, teori konflik menyatakan bahwa pendidikan juga mencerminkan ketimpangan sosial, biasanya aspek pendidikan yang berbeda antara orang kaya dan orang miskin. Teori ini mengingatkan kita pentingnya pemerataan pendidikan bagi semua keluarga. Yang ketiga, teori interaksionalisme. Kembali hubungan dan komunikasi antara individu di lingkungan pendidikan, serta interaksi antara guru dan siswa atau antara teman di kelas. Melalui interaksi tersebut, terbentuk makna definitas sosial individu.